Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang ateis, demikian juga orang-orang yang berpaham agnostik, yang disebarkan kepada para pemuda kaum muslimin di zaman ini, di antaranya mereka mengatakan, kalau Tuhan itu ada, kalau kalian memang berdoa meminta tolong kepada Tuhan, di mana Tuhan ketika kalian membutuhkannya? Kalau kamu punya masalah, kamu terkena musibah, mana Tuhan kamu? Kok nggak nolong? Ya, ini syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang ateis kepada para pemuda kaum muslim. Mana Tuhan kamu? Kok nggak nolongin? Ya, ketika misalnya nilai kuliah jeblok, atau terkena kecelakaan, atau misalnya ditolak pekerjaan, mereka mengatakan, mana Tuhan kamu? Kok nggak nolong? Maka kita jawab dengan 3 poin. Yang pertama, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan setiap kali ada hamba minta tolong, Allah berikan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Ada orang dia butuh uang, Allah kasih uang langsung. Ada orang butuh makan, Allah kasih makan langsung. Ada orang butuh kerjaan, Allah kasih kerjaan langsung. Ada orang butuh sehat, sembuh dari penyakit, Allah kasih kesembuhan langsung. Kalau begitu, maka ini namanya Allah sesuai dengan kehendak hamba. Allah sesuai dengan kehendak manusia, kalau gitu namanya. Padahal kan tidak. Yang namanya Tuhan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Allah yaf'alu ma yasha, yaf'alu ma yurid. Allah melakukan sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak hamba. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, bahwasanya kalau ada seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pasti akan kabulkan, tapi dengan salah satu dari 3 cara. Yang pertama, mungkin Allah akan kabulkan sesuai dengan keinginan orang yang berdoa tersebut. Dia minta kaya, Allah kasih kaya. Dia minta kerjaan, Allah kasih kerjaan, atau yang lainnya. Yang kedua, mungkin Allah kabulkan di akhirat nanti. Dia minta rumah, Allah tidak kasih rumah di dunia, tapi Allah kasih rumah di akhirat. Dia minta istri, mungkin di dunia jomblo terus, tapi di akhirat Allah kasih istri. Atau kemungkinan yang ketiga, Allah berikan pengabulan doa itu dalam bentuk yang lain, yang lebih baik untuk dia, yang lebih sesuai untuk dia. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan, tapi sesuai dengan apa yang baik untuk dia. Ini 3 bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak harus selalu sesuai dengan kehendak hamba, karena Allah yang lebih tahu apa yang baik untuk hamba. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertolongan pasti akan datang kalau kita mau sabar. Rasulullah SAW mengatakan, anna nasra ma'asabri wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pertolongan itu datang bersama dengan kesabaran, dan bahwasanya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang dia terus istiqomah, bersabar, bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan jalan keluar, pasti. Maka jangan tergesa-gesa, jangan pengen pertolongan sekarang, instan, segera. Allah lebih tahu kapan waktu yang tepat memberikan pertolongan kepada Anda. Dan Allah pasti akan memberikan pertolongan kalau Anda terus bersabar. Ya, maka jangan termakan oleh syubhat-syubhat orang-orang ateis, orang-orang yang agnostik, orang-orang yang mengajak kepada kekufuran. Tetap istiqomah di atas Islam.